zaman yang makin berkembang gini nih, mungkin gak sih kalau dalam memenuhi suatu kepentingan nasional suatu negara, mereka bakal ngelakuinnya itu dengan dua power sekaligus gitu, dua cara sekaligus. Soalnya kalau gue lihat sih Indonesia tuh sekarang politik luar negerinya sedang bermain di dunia internasional dengan dua instrumen tadi. Jadi hard powernya juga dipentingin, tapi juga nggak melupakan sih soft powernya itu. Wah iya Fik, aduh aku tuh pernah denger deh apa ya namanya, smart powernya Joseph Nye. Wah teorinya gimana tuh Syah? Jadi gini, kan Joseph Nye tuh bilang kalau misalnya krisis di dunia kan udah beyond political and military kan, dan gabungan antara soft power sama hard power tuh dibutuhin banget buat menyelesaikan suatu masalah di dunia ini gitu. Basically kan power itu adalah cara kita nge-influence orang lain supaya mereka mau melakukan apa yang kita mau kan. Nah, as a nation untuk hard power kita bisa ngelakuinnya dengan military dan ekonomi. Kalau soft powernya individually karisma mereka lah ya kalau bagus di dunia internasional. Dan kalau misalkan buat nation juga soft powernya tuh bisa nilai-nilai budaya, terus legitimasi policy-nya kayak gitu. Jadi menurut aku untuk kita membahas terorisme pun contohnya itu nggak bisa cuma dari satu sisi doang. Soalnya kan terorisme aja perekrutannya ada soft powernya juga kan. So I think it's not wise untuk ngelupain satu hal aja. Gitu. Paham. Tasya, tapi ini tuh sebenarnya mirip loh sama pas waktu dulu. Di saat perkembangan Indonesia itu lagi gencar-gencarnya banget. Coba deh kamu lihat gambar-gambar ini. Mana? Presiden Soeharto dulu, Indonesia pernah loh melaksanakan model yang mirip dengan smart power, tapi namanya model teknokratis. Pada masa ini, ekonomi Indonesia sangat melambung tinggi. Tentu saja ini didukung karena banyaknya investasi yang datang dari luar negeri. Dan investasi ini bisa datang karena stabilitas di Indonesia pada saat itu sangat baik. Nah, secara teori, stabilitas bisa tercapai apabila peran militer sangat tinggi dan juga didukung dengan soft power yang juga tinggi, yaitu diplomasi yang aktif ke luar negeri dan juga didukung dari aspirasi rakyat yang terbuka di dalam negeri. Namun sayangnya pada saat itu aspirasi rakyat tidak bisa berkembang dan dibatasi. Akhirnya muncullah kesadaran kritis untuk menjatuhkan Presiden Soeharto dan terjadilah peristiwa 98. Kalau aja dulu sebenarnya seimbang ya tuh, pasti kemajuan Indonesia udah berkembang pesat banget di luar negeri kan. Tapi kita harus move on sekarang. Kayak menurut kamu Jokowi sekarang pemerintahannya gimana sih? Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada Oktober 2016 lalu menunjukkan bahwa sekitar 60% masyarakat Indonesia sangat puas dengan kinerja pemerintah. Nah, hal menarik dari pemerintahan Jokowi JK adalah diplomasi aktif yang mereka lakukan ke beberapa negara. Salah satunya adalah pada kedatangan Raja Salman ke Indonesia. Dalam kedatangannya tersebut, Indonesia dengan Saudi Arabia berhasil menyetujui sekitar 10 perjanjian kerjasama. Dengan adanya kerjasama seperti ini maupun diplomasi aktif Indonesia ke beberapa negara dapat mendukung perkembangan Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oh iya sih, tapi kalau dipikir-pikir ya, Jokowi itu bahkan udah mau dibikin patung lilin loh di Badan Pusat ya. Masa sih? Iya sih. Setuju sih, benar. Tapi sih, jangan salah, soalnya Jokowi itu hard powernya juga bagus. Beliau kan sekarang fokusnya adalah memperkuat sektor maritim kita kan, dan itu patut diacungi jempol menurutku. Apalagi sekarang Jokowi itu juga lagi berproses di MEF. MEF itu apa ya, Syek? Nah, MEF itu adalah Minimum Essential Force. Nah, program ini itu program jangka panjang udah dari tahun 2005 sampai 2024 yang merupakan proses modernisasi alutsista. Alutsista itu barang-barang alat-alat utama sistem pertahanan Indonesia. Nah, program ini dari presiden terdahulunya nih pas zamannya Pak SBY. Namun sekarang diharapkan program ini meskipun banyak rintangan tetap dapat dieksekusi dengan baik dan tentunya progresif lah ya. Jadi banyak kita udah dapat loh jawabannya. Nah sebenarnya udah dapat sih Syek. Simpulannya bahwa smart power bisa loh diaplikasikan di Indonesia. Kenapa? Karena di satu sisi Presiden Joko Widodo sedang melakukan diplomasi yang gencar dan aktif ke beberapa negara. Salah satunya seperti diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan Raja Salman dari Saudi Arabia. Tetapi di sisi lain, Presiden Joko Widodo juga sedang aktif dalam meningkatkan hard power Indonesia. Salah satunya dengan kembali menggencarkan program MEF. Sehingga kedepannya smart power bisa diaplikasikan untuk mengembangkan Indonesia, tidak hanya secara domestik tetapi juga ke luar negeri. Jadi pokoknya kita berharap aja supaya semuanya bisa berjalan lancar, smart power juga optimal ya. Iya, betul. Kayak pasti bisa lah Indonesia untuk melakukan smart power di kedepannya.